Perkenalkan diri, nama saya Aziza, semester 7 dari kampus STI Dr. Kahajat Mutakin, jurusan PAI. Di sini saya silaturahmi di pesantren Tahfiz Darul Mansur ya. Di sini saya mau wawancara kepada ustazah dan santrinya ya. Oke, pertanyaan yang pertama, sistem penerimaan santri baru di sini kayak gimana ya Teh? Tahu nggak? Sistem penerimaan santri barunya? Iya. Online sih. Oh, online, lewat jalur, maksudnya online gimana? Biasa biodata ngisi gitu? Oh, kadang juga ada pengetesan akademik sedikit sama bacaan tajwidnya. Oh, bacaan tajwidnya, jadi yang diseleksinya yang benar gitu ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, metode yang dipakai untuk tahfidz itu gimana metodenya? Metode MTM ya? MTM itu apa? Udah sih. Jadi kita hafalannya kita butuhkan nomor halaman, nomor ayat, nomor juz dan lain sebagainya. Lalu untuk yang ketiga, metode untuk tafhim, memahami makna Al-Qur'annya, misalkan ada tafsir tersendiri atau gimana gitu. Itu kayak untuk memperlancar kayak bacaan tajwid atau cara pembacaan Al-Qur'an. Tapi untuk Sanatnya gitu. itu gimana kalau MTM tuh suka ada penjelasan sendiri ya? Oh, jadi dari ustadznya langsung? Iya, dari rekaman ustadz di sponsornya di setel ke santri. Oh gitu. Jadi udah langsung dari itunya ya, gurunya ya, Ustadz Mansurnya. Oke, siap. Lalu media belajar yang digunakan? Media belajarnya Al-Quran ya pasti lah ya. Terus apa lagi? Ada alat lain gitu? Ini apa? Ya speaker aja sih paling kan. Speaker. Kadang juga suka ini kan ya, belajar apa? Niru nada bacanya Syekh ya. Iya. Nah itu didengarkan santrinya pakai speaker. Kayak tahsinnya mungkin ya. Ya. Lalu rasio jumlah ustadz terhadap santri, rasio tuh kayak apa ya, rasio tuh harus targetnya gitu, target ustadznya murid itu harus seperti apa gitu. Paham sama hafal nomor itu, metode MTM targetnya itu memenuhi MTM sama bisa meniru nada Syekh Sa'ad Al-Ghumidi. Tenggat waktu yang diprogramkan, misalkan harus setahun ini tuh harus hafal 30 juz atau gimana, ada targetnya nggak? Ditargetkan gitu, biasanya kan ada ya, harus dalam sekian waktu berapa juz gitu. Kalau setahu saya kalau yang dari SMA itu ya, setahunnya itu 10 supaya nanti pada saat udah kelas 3 bisa 30. Cuman kalau dari SMP masih bisa 5 juz per tahun, kan jadinya kalau 6 tahun 30 juz. Oh gitu, jadi 6 tahun lah ya. Kalau 6 tahun tuh udah 30 juz ya. Udah dipastikan gitu ya. Oke. Real tingkat kecepatan ketercapaian hafalan, kayak apa ya, tingkat kecepatan ketercapaian tuh, jadi keyakinan kita targetnya tuh memang udah hafal gitu, dari yang kita hafal. Misalkan nih ya, saya hafal, misalnya nih udah lulus, terus nanti dalam jangka waktu yang lama itu tetap hafal gak gitu, atau tetap ada program murojaah ya? Oh iya. Nah itu gimana? Harus biasanya sih saya itu setoran lagi murojaah ulang ke guru saya waktu SMA. Oh gitu, jadi ada alumni yang kesini juga ya? Enggak sih, lewat online. Oh, online gitu. Oh iya. Jadi gurunya welcome ya, kapan aja gitu ya, waktunya. Misalnya malam juga nggak apa-apa atau gimana? Iya, menyesuaikan sama waktu beliau. Kan beliau juga ngajar di pesantren ya.
Iya, iya. Ya sih sama sih. Udah kan pemahamannya dalam segi berarti kalau misalkan itu murojaah aja, kalau yang memaknai artinya, tafsirnya itu di murojaah juga nggak gitu? Oh, Enggak ya? kalau saya kan itu metode baru ya, jadi Ya. baru santri di sini yang Yang merasakan pakai, ya pakai itu. Kalau saya belum waktu saya di sana. Oh, waktu dulunya pakai apa? Metodenya? Setoran biasa aja, setoran ayat baru di murojaah udah biasa. Oh, gitu. Oh ya, itu ya, tahfiz baru ya. Oke, udah selesai. Makasih ya. Misalnya gurunya Ya. ngajar misalnya ya. Ya. Sekelasnya berapa murid tuh? Gurunya 1 misalnya. Oh iya. Muridnya berapa sekiranya kalau di kelasnya? Kalau di sini berapa orang? Kalau yang kelas 7 itu dibagi jadi 2, jadi satu kelasnya 36 orang. Oh, 36. Gurunya 1. Itu kelas sekolah. Oh, kalau sekolah. Kalau tahfiznya Tafidnya berapa orang? Sekitar 20 orang. oh 20 orang. Oh, lebih diususin lagi ya yang mau gitu. Semuanya. Semuanya. Ini kan pesantren tafid, jadi semuanya wajib. Iya. Karena apa sih, keterbatasan guru juga ya gitu. Mm-mm. Kalau banyak guru juga jadinya anaknya juga lebih sedikit biar supaya lebih Iya, benar ya. Lebih intensif ya. Kayak privat ya kayaknya. Kalau misalnya itunya Biayanya iya tah biaya kayak gitu. biayanya itu gimana teh? Kalau kemarin itu karena ini masih perdana, jadi bener full setahun itu tuh berapa? 4.900.000 lah ya. Belum sama makan, belum laundry, tapi udah semuanya gitu. Tapi SPP nggak ada ya? Nggak ada SPP. Tapi untuk tahun pertama perdana. Nah, tahun kedua nanti naik kayaknya langsung 16 juta. Oh, setahun pertama ya. Iya. Iya sih. Udah. Terus apa lagi? Udah. Udah sih. Ya. Selain tahfiz belajarnya apa lagi? Belajarnya Pelajaran biasa ada nggak? Agama sih paling. Oh, agama Belum ada. yang Diknas belum. Oh, yang Apa agama aja. hadis kayak gitu aja kan? Ya, Apa ya hadis? ulumul ya hadis, terus Udah ahlak nggak? alak ya, alak juga ada. Fikih. Fikih. Oh, fikih. Ya, Bahasa Arab kan tentu. bahasa Arab ada ya pasti. Iya, pasti. Kan ya bahasa Arab, mahfuzot. Berarti banyak ya. Kitab kuning nggak? Belum sih, belum nyampe kitab, belum nyampe yang mahfuzot belum, tapi baru general bahasa Arab aja gitu. Yang umum-umum ya kalau. Ya, udah kan? Udah. Ya udah. Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah, sungguh indah dan sungguh mulia, kisah cinta terbaik di dunia. Berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta